Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, perkenalkan saya Farah Aisyah Azhara, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing kepada ayah bunda mengenai seni dalam menasehati, menegur, dan memarahi anak. Oke, jadi sudah menjadi sebuah impian bagi ayah bunda ya untuk melihat anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bisa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tetapi dalam mencapai tujuan itu seringkali ada hambatan yang dialami oleh ayah bunda. Misalnya anaknya susah diatur, atau anaknya tidak mau nurut, atau mungkin anaknya banyak melakukan kesalahan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, seringkali ayah dan bunda menggunakan metode untuk mendisiplinkan anak. Nah, dalam mendisiplinkan anak terdapat 3 istilah yang mungkin ayah bunda sudah familiar, sudah pernah menerapkan, cuman mungkin sering ada kesalahan dalam menerapkan ketiga istilah tersebut. Ketiga istilah itu yang pertama ada menasehati, yang kedua ada menegur, dan yang ketiga ada memarahi. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai perbedaan 3 istilah tersebut dan kapan saat yang tepat untuk menasehati, menegur, atau memarahi. Oke, istilah pertama adalah menasehati. Menasehati berasal dari kata dasar nasihat, yang artinya memberitahu apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah, menasihati ini digunakan ketika anak sebelumnya belum mempunyai informasi terkait apa yang harus dilakukan, apa yang benar, dan apa yang salah. Oke, kita buat suatu contoh ya. Misalnya, ada anak berusia 3 tahun bernama Bobby. Bobby ini dia belum pernah melihat korek api, belum pernah memegang, belum pernah bermain. Nah, suatu ketika Bobby melihat korek api, kemudian dia memegang. Di sini peran orang tua adalah memberi nasihat. Misalnya dengan mengatakan, Bobby, korek api itu berbahaya. Korek api itu bisa membuat tangan Bobby jadi sakit. Jadi Bobby nggak boleh main korek api. Nah, itu adalah bentuk nasihat. Hendaknya nasihat ini diberikan secara lemah lembut dan perlahan-lahan supaya anak bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang tuanya, informasi yang diberikan dari orang tua. Oke, setelah menasihati ada level kedua yaitu menegur. Menegur di sini dilakukan ketika orang tua sudah memberi nasihat sebelumnya kepada anak, tetapi anak masih melakukan hal tersebut. Misalnya, tadi Bobby sudah dinasihati bahwa korek api itu berbahaya, korek api itu bisa membuat tangan Bobby sakit, tapi suatu ketika Bobby kembali bermain korek api. Di sini peran orang tua adalah menegur, misalnya dengan mengatakan, Bobby, tadi kan mama bilang korek api itu berbahaya. Nah, nanti Bobby ini yang dia sudah punya informasi sebelumnya, dia akan jawab berbahaya. Nah, nanti misalnya kita tegur lagi, Bobby, korek api itu bisa membuat tangan jadi sakit. Nah, itu adalah bentuk menegur yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, menegur ini hendaknya dilakukan berulang kali karena memang pada dasarnya anak ini masih dalam proses belajar sehingga dia perlu berulang kali untuk diingatkan. Oke, kita sudah membahas terkait menasihati dan menegur. Yang ketiga adalah memarahi. Dalam memarahi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebelumnya orang tua sudah memberi nasihat. Yang kedua, orang tua sudah berkali-kali menegur. Dan yang ketiga adalah hal yang dilakukan anak ini bisa membahayakan dirinya ataupun lingkungan sekitarnya. Oke, misalnya tadi Bobby sudah dinasihati sebelumnya kalau dia gak boleh main korek api. Kemudian dia juga sudah ditegur, tapi suatu ketika Bobby kembali memainkan korek api dan tidak sengaja ada percikan api yang keluar. Nah, di sini orang tua harus secara sigap mengambil korek api, kemudian orang tua menggunakan kata memarahi pada saat itu. Nah, memarahi di sini hendaknya menggunakan nada tinggi bukan nada membentak. Jadi berbeda ya antara nada tinggi dengan nada membentak. Nada tinggi ini misalnya seperti ini. Bobby, tadi kan mama sudah bilang korek api itu berbahaya. Nah, itu nada tinggi. Nada tinggi itu nada yang
biasanya kita frekuensinya di sini. Nah, ini agak keras suaranya tuh nada tinggi. Berbeda dengan nada membentak itu seperti ini. Bobby, tadi kan sudah mama bilang. Nah, itu namanya nada membentak. Kenapa? Hendaknya kita menghindari nada membentak ini karena di 3 tahun pertama anak itu masih mengalami proses perkembangan sel-sel neuron yang ada di otak. Ketika anak ini sering dibentak, maka akan mengganggu proses perkembangan sel neuron. Jadi hendaknya orang tuanya menggunakan nada tinggi, bukan nada membentak. Oke, kita sudah membahas 3 istilah. Sekarang kita akan ulangi ketiga istilah tersebut ya. Yang pertama ada menasihati, dilakukan ketika anak belum mempunyai informasi apa yang harus dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Kedua adalah menegur, yaitu ketika anak sudah diberitahu sebelumnya tetapi masih melakukan. Dan yang ketiga adalah memarahi ketika yang dilakukan anak ini sudah berada di tahap membahayakan diri atau lingkungannya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa lebih bijak dalam menggunakan ketiga istilah ini. Sebisa mungkin berada di level menegur tanpa perlu bisa memarahi, kecuali kalau sudah membahayakan baru kita menggunakan level memarahi. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.